Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Menjaga hati bukanlah perkara yang mudah, karena setiap waktu dan setiap saat kita akan melihat, mendengar, bahkan memikirkan tindakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung menghampiri kita. Apa yang kita simpan dan masukkan ke dalam hati kita menentukan seperti apa kita akan menjalani hidup. Apakah kita akan menjadi orang yang merasakan damai sejahtera dan sukacita, atau sebaliknya menjadi orang yang mengalami kepahitan dan sakit hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, apa yang tersimpan di dalam hati kita akan menentukan bagaimana kita di dalam menjalani hidup. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan menjaga hati kita dengan ekstra dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi diri kita sendiri. Biasanya kita akan cenderung menyimpan di dalam hati baik tindakan maupun perkataan orang lain. Tetapi yang harus kita pikirkan, yang kita simpan di dalam hati baik atau tidak. Kita harus mampu menjaga hati kita supaya hati kita hanya menyimpan hal-hal yang baik yang akan membuat kita merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Kita harus mampu menyaring hal-hal apa yang layak dan pantas untuk kita simpan di dalam hati. Karena kita tidak dapat membatasi orang lain untuk menilai diri kita maupun bertindak. Orang lain bebas bertindak dan berkata apapun, tetapi kita harus mampu bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu dan menyimpan sesuatu yang baik di dalam hati kita. Karena hati kita ini adalah tanah yang subur untuk siap ditanami benih apapun. Apapun yang kita simpan di dalam hati pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan untuk menyimpan hal-hal yang baik dan berharga di dalam hati kita. Saudara yang terkasih, apa akibatnya kalau kita tidak menjaga hati kita dari hal-hal yang buruk dan membiarkan hal-hal yang tidak baik tersimpan dan tertanam di dalam hati kita? Pertama, kita akan merasakan sakit hati yang lama-kelamaan akan menjadi akar pahit, sehingga kita tidak akan bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita, tetapi hanya akan ada amarah dan dendam terhadap orang lain. Yang kedua, buah yang akan kita hasilkan di dalam hidup kita adalah buah yang tidak baik juga, yang dapat terlihat dari perkataan kita, tindakan kita, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Karena di dalam firman Tuhan tertulis, orang baik akan mengeluarkan barang-barang berharga dari dalam perbendaharaan hatinya, tetapi orang yang jahat akan mengeluarkan barang-barang yang jahat juga dari dalam hatinya. Dan yang ketiga, kita akan susah di dalam menerima kebenaran, terlebih kebenaran firman Tuhan, karena akan dihalangi oleh dendam dan akar pahit yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kita memerlukan Roh Kudus setiap saat untuk menjadi filter di dalam diri kita tentang hal apa yang baik untuk kita simpan di dalam hati kita, dan menolak setiap hal-hal buruk yang mencoba masuk ke dalam hati kita. Kemudian kita perlu intim dengan firman Tuhan supaya hati kita dipenuhi oleh kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada tempat bagi hal-hal yang lain, hal-hal yang buruk yang mencoba menguasai kehidupan kita. Saudara yang terkasih, doa saya kita mampu menjaga hati kita dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya kita dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita, dan melihat hari-hari depan yang indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus